Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nisa'u imadul bilad, idza saluhat saluhatil bilad wa idza fasadatil bilad. Pemirsa, sahabat hidayah Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih menitipkan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat ihsan. Dengan kenikmatan itu semua, semoga bisa kita jadikan wasilah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada penghulu alam, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bagi para keluarganya, sahabatnya, dan tabi'in tabi'atnya. Semoga di akhir kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat hidayah Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum datangnya Islam atau pada saat zaman jahiliyah, wanita seakan menjadi makhluk nomor 2 setelah laki-laki. Mereka teraniaya, mereka terzalimi, bahkan banyak di antara mereka mendapatkan pembunuhan sejak lahir. Kenapa bisa menjadi demikian? Itu karena karena kelahiran wanita dianggap sebagai aib dalam keluarga. Oleh karenanya, banyak di antara suami-suami pada zaman jahiliyah, wajah mereka memerah, wajah mereka sampai menghitam kalau mereka mendapatkan kabar istri mereka melahirkan anak perempuan. Hingga akhirnya banyak di antara mereka yang kabur dari keramaian, mereka bersembunyi dari keramaian karena mereka anggap kelahiran anak perempuan merupakan sebuah aib dalam keluarga. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat hidayah Islam yang dimuliakan Allah, berbicara tentang pembunuhan terhadap anak-anak perempuan mereka, ada 2 cara model yang mereka lakukan untuk membunuh anak mereka. Begitu kejamnya mereka. Cara yang pertama ialah ketika mereka mendapati istri-istri mereka akan melahirkan, mereka memerintahkan istri mereka untuk berada di pinggiran liang kubur. Dan ketika lahir, kalau seandainya anak yang dilahirkan adalah laki-laki, maka mereka sangat bergembira hingga mereka menyelamatkan anak laki-laki mereka. Namun ternyata kalau yang lahir adalah anak perempuan, mereka ambil, mereka taruh di liang kubur, dan mereka tutup rapat-rapat dengan tanah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, hal ini pernah dilakukan oleh sahabat Khalid bin Walid sebelum ia masuk Islam. Ia mendapati anaknya perempuan, ia masukkan ke liang kubur, ia tutup hingga diinjak-injak oleh Khalid bin Walid. Ini merupakan kekejian yang sangat nyata yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Dan yang kedua yang mereka lakukan adalah mereka biarkan anak perempuan mereka sampai berumur 6 tahun. Setelah berumur 6 tahun, mereka dandani anak mereka dengan dandanan yang sangat cantik. Mereka ajak jalan-jalan ke kampung sekitar, padahal ini adalah sebuah penipuan yang dilakukan oleh ayah-ayah mereka. Hingga akhirnya mereka antar anak-anak mereka ke tepian sumur. Apa yang mereka katakan kepada anak-anak mereka? Nak, coba lihat apa yang ada di dalam sumur itu.
Ketika anak mereka melihat apa yang ada di dalam sumur, ayah-ayah mereka langsung mendorong anak-anak mereka ke dalam sumur hingga anak-anak mereka meninggal. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat hidayah Islam, apakah kekejian yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sampai pada saat itu? Tidak sampai di situ. Ketika anak-anak mereka berlanjut sampai besar dan menikah dengan orang-orang jahiliyah, maka kezoliman yang dilakukan oleh ayah-ayah mereka dilanjutkan oleh suami-suami mereka. Apa ya kezoliman yang dilakukan oleh suami-suami mereka? Betapa banyak di antara para suami-suami orang jahiliyah menjadikan istri-istri mereka sebagai barang taruhan. Kalau mereka kalah dalam bertaruh, mereka serahkan istri-istri mereka kepada orang yang menang dalam taruhan, dan istri mereka diperbolehkan untuk digauli oleh orang-orang yang bertaruh. Dan yang kemudian mereka seringkali menyerahkan istri-istri mereka kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ternama. Mereka harapkan kalau seandainya anak mereka lahir dan kemudian anak itu laki-laki, ia berharap anak mereka bisa mensifati seperti tokoh-tokoh tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang kemudian yang tak kalah kejinya, istri-istri mereka sering sekali dijadikan seperti barang warisan. Maksudnya apa? Seperti dijadikan barang warisan, maksudnya adalah ketika sang suami ini meninggal, maka istri-istri mereka ini menjadi jatuh ke tangan keluarga laki-laki. Dan pada saat itu terkadang menjadi bahan perebutan keluarga laki-laki. Bisa jadi istrinya itu dinikahkan oleh mertuanya, bisa jadi dinikahkan oleh adik iparnya, dan bisa jadi dinikahkan oleh kakak iparnya. Sungguh istri yang meninggal oleh suaminya seperti barang warisan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Namun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika Islam datang ke muka bumi ini, semua praktek-praktek jahiliyah itu dihapuskan. Otomatis datangnya Islam langsung mengangkat tinggi derajat wanita atau derajat perempuan. Di antaranya seperti apa? Ya, yang kita tahu pada saat sekarang, ketika ada anak-anak yang lahir ke muka bumi ini, mau itu laki-laki, mau itu perempuan, dianjurkan dalam Islam ketika lahir untuk diazankan ke kedua telinganya. Kenapa diazankan? Itu karena supaya pendengaran pertama yang mereka dengar di muka bumi ini adalah pendengaran-pendengaran yang baik. Sehingga diharapkan psikologis seorang bayi ketika lahir ke dunia ini mendapatkan psikologis yang baik karena mendengarkan suara azan. Subhanallah. Yang kedua, bentuk Islam mengangkat harkat derajat wanita ataupun lelaki adalah dengan memberikan nama-nama yang baik kepada anak-anaknya. Kalau seandainya perempuan diberikan nama Aisyah, diberikan nama Khadijah, diberikan nama Fatimah, intinya nama-nama yang baik. Supaya apa? Supaya akhlak-akhlak mereka kelak besar bisa menjadi akhlak-akhlak istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun anak-anak mereka lahir menjadi anak laki-laki, bisa diberikan nama yang bagus sesuai kodrat laki-laki. Contohnya diberikan nama Muhammad Ridwan. Muhammad artinya terpuji, Ridwan artinya adalah orang yang ridho. Diharapkan ketika sudah besar, anak ini tumbuh menjadi anak yang senantiasa ridho terhadap ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kemudian, cara Islam mengangkat harkat derajat wanita adalah dianjurkan, bahkan diwajibkan kepada setiap kepala keluarga untuk mendidik anak-anaknya dengan baik dan benar. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naron." Jagalah diri kalian
dan keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya seperti apa? Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya adalah diwajibkan bagi kepala rumah tangga untuk mendidik istrinya, juga mendidik anaknya dengan didikan yang baik. Contohnya, kalau seorang anak belum memakai jilbab, diwajibkan kepada orang tuanya untuk mendidik anak-anaknya memakai jilbab. Kalau seandainya anaknya masih malas sholat, diwajibkan kepada orang tuanya untuk mendidik anaknya untuk rajin sholat. Malas sedekah, diwajibkan untuk mendidik supaya rajin bersedekah dan yang lain sebagainya. Ini diharapkan supaya orang tuanya dan keluarganya kelak masuk surga yang merupakan impian setiap umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang kemudian, cara Islam mengangkat harkat derajat wanita ialah diharuskan bagi orang tua untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang baik dan benar dan soleh. Kenapa? Karena pendidikan dari orang tua itu merupakan diberikan estafet, bagaikan sebuah pendidikan estafet. Ketika anak sudah menikah dengan orang lain, dilanjutkan pendidikannya oleh suami-suami mereka. Diharapkan supaya suami ini bisa mendidik istri-istrinya dengan didikan yang baik dan benar. Namun na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, betapa banyak orang-orang tua yang lalai, yang tidak mengedepankan akhlak keislaman calon-calon suaminya. Mereka menganggap yang penting calon menantunya itu kaya, yang penting calon menantunya itu pejabat. Namun ternyata di akhir pernikahannya atau di pertengah pernikahannya, anaknya menjadi istri kedua ataupun istri ketiga. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Inilah sebabnya kenapa dalam Islam seharusnya orang tua mencarikan anaknya, khususnya perempuan, jodoh yang baik dan benar. Inilah sahabat Hidayah Islam, bentuk cara Islam mengangkat harkat derajat seorang wanita. Oleh karenanya, semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa mengangkat harkat dan derajat wanita. Itulah kenapa Rasulullah SAW bersabda, "An-nisa'u imadul bilad, idza saluhat solihatil bilad, idza fasadat fasadatil bilad." Wanita adalah tiangnya negara. Kalau wanitanya baik, maka kokohlah negaranya. Dan kalau wanitanya buruk, maka runtuhlah negaranya. Jangankan sebuah negara, di balik pria yang sukses saja tentunya ada wanita hebat di sampingnya. Oleh karenanya, di balik suksesnya almarhum Profesor B.J. Habibie, ada Ibu Hajah Ainun yang hebat di sampingnya. Di balik suksesnya karir dakwah Kiai Haji Zainuddin MZ, ada istri yang hebat di sampingnya. Dan yang terakhir, pesan saya untuk diri saya sendiri dan untuk pemirsa sahabat Hidayah Islam semuanya, muliakanlah wanitamu bagaikan ratu, maka ia akan memuliakanmu bagaikan raja. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.